Dahulu, di sebuah kampung di pedalaman Papua, hiduplah dua pemuda yang bernama Meraksamana dan Siraiman. Sehari-hari mereka mencari kayu bakar, dan mencari ikan di rawa maupun di sungai. Juga penduduk kampung lainnya melakukan pekerjaan tersebut karena memang daerah di sekitar mereka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Suatu malam, Meraksamana terlihat sedang istirahat karena badannya terasa lelah setelah seharian bekerja. Pemuda itu tidak kuat lagi menahan rasa kantuk hingga akhirnya terlelap. Selang beberapa saat kemudian, Meraksamana tiba-tiba terbangun. Oh, aku baru saja bermimpi, melihat 7 bidadari yang sedang mandi di telaga. Meraksamana merasa mimpi itu seperti nyata. Karena penasaran, malam itu juga ia segera menuju ke telaga yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Di bawah temaram cahaya bulan, ia berjalan menyusuri jalan menuju telaga. Alangkah terkejutnya ia saat tiba di tempat itu. Ia melihat 7 bidadari dari kahyangan sedang mandi sambil bersenda gurau di tengah-tengah telaga. Ia pun segera bersembunyi di balik sebuah pohon dan mengawasi gerak-gerik para bidadari tersebut dari balik pohon. Ternyata, mimpiku benar-benar menjadi kenyataan. Bidadari-bidadari itu sungguh cantik dan mempesona. Meraksamana terpesona melihat kecantikan para bidadari itu. Saat asyik mengintip, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang perempuan tua yang tiba-tiba berdiri di dekatnya. Ia tidak tahu dari mana datangnya nenek itu. Hai anak muda, sedang apa kamu di sini? Saya sedang mengawasi bidadari itu, Nek. Nenek itu tersenyum, lalu berpesan kepada Meraksamana. Jika ingin memperistri mereka, sebaiknya kamu ambil selendang mereka yang diletakkan di sana. Mereka pasti tidak akan bisa terbang kembali ke negerinya. Baik, Nek. Dengan mengendap-endap, pemuda itu mendekati batu besar yang terletak di tepi telaga. Dengan cepat Meraksamana mengambil salah satu selendang milik bidadari tersebut, lalu segera kembali ke tempat persembunyiannya. Ketika ia sampai di balik pohon itu, si nenek sudah tidak ada. Meraksamana pun kemudian kembali mengawasi para bidadari tersebut. Saat fajar mulai menyingsing, para bidadari telah selesai mandi dan bersiap-siap untuk kembali ke kahyangan. Satu persatu mereka mengenakan selendang masing-masing. Namun, salah seorang dari mereka tampak kebingungan mencari selendangnya. Kakak, apakah kalian melihat selendangku? Memangnya kamu letakkan di mana selendangmu, bungsu? Tadi aku meletakkannya di dekat selendang kalian. Rupanya, bidadari yang kehilangan selendang itu adalah si bungsu. Ia dan kakak-kakaknya sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga ditemukan. Akhirnya, si bungsu ditinggalkan oleh kakak-kakaknya. Kakak, kenapa kalian meninggalkan aku sendirian di sini? Aku takut sekali. Melihat bidadari bungsu itu bersedih, Meraksamana segera menghampiri dan menghiburnya. Hai gadis cantik, kamu siapa dan kenapa menangis? Aku bidadari bungsu dari kayangan. Aku tidak dapat pulang bersama kakakku karena selendangku hilang entah kemana. Meraksamana tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun mengajak bidadari bungsu pulang ke rumahnya. Sejak itu, bidadari bungsu tinggal bersama dengan Meraksamana. Selang beberapa waktu kemudian, pemuda itu mengajaknya menikah. Si bungsu pun tidak bisa menolak ajakan itu. Selain karena ia tidak bisa lagi kembali ke negerinya, hidupnya bergantung pada Meraksamana yang telah menolongnya. Akhirnya, mereka menikah dan hidup bahagia. Meraksamana pun semakin giat bekerja. Suatu hari, Meraksamana dan Siraiman mereka hendak pergi memancing ke sungai. Seperti biasanya, sebelum pergi, ia selalu berpesan kepada istrinya. Dinda, jagalah dirimu baik-baik di rumah. Baik, Kanda. Kanda pun sebaiknya berhati-hati di sungai. Kalau sudah mendapatkan ikan yang banyak, segeralah kembali. Baik, Dinda. Setelah berpamitan, Meraksamana ditemani Siraiman pun berangkat ke sungai. Hari itu, tidak sampai setengah hari, mereka telah mendapatkan hasil tangkapan yang cukup banyak. Mereka pun pulang. Setiba di rumah,
Meraksamana segera memanggil istrinya. Dinda, Kanda sudah pulang. Cepatlah keluar. Kanda membawa ikan yang segar. Beberapa kali Meraksamana memanggil istrinya, namun tak ada jawaban. Ia pun mulai khawatir. Si Raiman, kenapa istriku tidak keluar-keluar juga? Padahal biasanya sekali saja aku memanggilnya, dia sudah datang menyambutku. Barangkali istri kakak sedang tidur. Tidak mungkin, ia tidak pernah tidur sebelum aku pulang. Meraksamana pun semakin cemas. Ia segera masuk ke dalam kamar. Namun, istrinya tidak juga terlihat. Ia kemudian mencarinya di sekitar rumah dan bertanya kepada tetangga, tapi tak seorang pun yang melihatnya. Akhirnya, ia bersama si Raiman segera mencarinya keluar perkampungan. Dalam perjalanan, mereka menemukan seorang laki-laki sedang tergantung di pohon. Hei, kamu siapa? Dan kenapa digantung? Aku Mandinuma dari negeri Koranobin yang berada di seberang laut. Aku dihukum oleh rajaku karena aku suka makan banyak, sehingga banyak merugikan orang lain. Meraksamana kemudian menanyakan perihal istrinya kepada Mandinuma. Apakah kamu melihat seorang wanita lewat di sini? Ya, tadi aku melihat wanita cantik seperti bidadari lewat di sini. Tapi ia bersama dengan Raja Koranobini yang telah menghukumku. Hei, kenapa istriku bisa bersama dia? Ketahuilah, Meraksamana, Raja Koranobini adalah raja yang bengis dan kejam. Walaupun sudah mempunyai istri banyak, ia suka mengganggu wanita-wanita cantik dan kemudian memperistrinya. Aku akan membantu kalian, tapi dengan syarat lepaskan dulu jeratan tali ini. Meraksamana bersama si Raiman segera melepaskan tali yang menjerat tubuh Mandinuma dan kemudian menurunkannya dari pohon. Terima kasih karena telah membebaskanku. Sesuai dengan janjiku tadi, maka aku akan segera membebaskan istrimu dan membawanya kembali ke sini. Mandinuma, Meraksamana dan si Raiman segera berjalan menuju ke pantai. Setiba di pantai, Mandinuma langsung menggunakan kesaktiannya untuk mengeringkan air laut hingga laut itu menjadi kering. Kedua orang bersaudara itu hanya terbengong-bengong melihat kesaktian Mandinuma. Kalian tunggu di sini saja, biar aku sendiri yang menghadapi Raja Koranobini yang bengis itu dan segera membawa istrimu kemari. Mandinuma yang sakti itu dengan cepat berlari menuju istana Koranobini melewati jalan yang sudah menjadi daratan. Setiba di istana, ia mendapati Raja Koranobini sedang tertidur pulas. Tanpa sepengetahuan para penjaga, ia segera mencari keberadaan bidadari bungsu. Tak berapa lama kemudian, ia pun menemukannya sedang menangis di dalam sebuah kamar. Jangan takut putri, aku Mandinuma, sahabat suamimu. Aku kemari untuk menyelamatkanmu. Sekarang suamiku ada di mana? Suamimu sedang menunggumu di seberang lautan sana. Ayo, cepat kita tinggalkan tempat ini. Setelah melihat keadaan sudah aman, keduanya pun segera pergi meninggalkan istana tanpa sepengetahuan Raja Koranobini. Alhasil, mereka berhasil sampai di seberang lautan Meraksamana dan si Raiman pun menyambut kedatangan mereka dengan gembira. Mandinuma segera menggunakan kesaktiannya untuk menutup jalan itu kembali air laut yang kering itu sehingga jalan yang dilaluinya tadi kembali menjadi lautan yang luas. Meraksamana tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Mandinuma yang telah menyelamatkan wanita yang amat dicintainya itu. Ia pun amat bahagia karena dapat bertemu kembali dengan istrinya dan hidup seperti biasanya. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Bidadari bungsu meminta izin kepada suaminya untuk kembali ke kahyangan karena malu selalu diejek oleh masyarakat sekitarnya bahwa ia manusia yang tidak dikenal asal-usulnya dan tidak jelas keturunannya. Walaupun berat hati, Meraksamana terpaksa mengizinkannya. Ia tidak ingin melihat istrinya terus menderita karena setiap hari dihina.
Meraksamana pun terpaksa menyerahkan kembali selendang istrinya yang disembunyikan di dalam rumahnya. Maka tahulah bidadari bungsu bahwa selendangnya yang dulu hilang di tepi ternyata disembunyikan oleh suaminya. Meskipun begitu, ia tidak mempermasalahkannya. Ia malah berterima kasih kepada Meraksamana yang telah menolongnya selama dirinya tinggal di bumi. Setelah mengenakan pakaiannya, bidadari bungsu segera terbang menuju kahyangan. Meraksamana pun melepas kepergian istrinya dengan hati sedih. Sejak itu, bidadari bungsu itu tidak pernah lagi kembali ke bumi menemui suaminya.